وباطنا دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في دين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى الهدى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان وعلانية أن الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن الله يبارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وعنا بالقيام والصيام وتلاوة القرآن واغفر لنا ولوالدينا من الذنوب والآثام على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي وآل النبي بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. أنت إلى حلمه إذا أطعته أحوج منك إلى حلمه إذا عصيته. Bapak, Ibu, jamaah majelis Masjid Ar-Rahman yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Limpahan puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan taufik hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan satu kewajiban, yaitu salat subuh dengan berjamaah, dilanjutkan dengan niat i'tikaf duduk menuntut ilmu agama hingga terbitnya matahari, yang kita berharap kepada Allah atas taufiknya ini menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah. Hajat dunia bil maisarah, hajat akhirat bil maghfirah, insyaallah. Amin, Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat serta pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bapak, Ibu, jamaah rahimakumullah wa athabakumullah. Al-Imam Syekh Ahmad bin Muhammad Ibnu Atta'illah As-Sakandari rahimahullah, beliau mengatakan di dalam kalam hikmah yang selanjutnya,
ialah halaman 91. Anta ila hilmihi idza ata'tahu ahwaju minka ila hilmihi idza 'asaitahu. Engkau lebih membutuhkan kepada hilimnya Allah. Hilim itu penundaan hukuman. Hilim itu Allah mampu saja sebenarnya menghukum itu hamba secara langsung, tapi karena rahmatnya atas hilimnya Allah tunda dulu hukuman itu kepada hamba yang dikehendakinya. Lalu ujar musannif, engkau itu lebih membutuhkan hilimnya Allah, maafnya Allah di saat kamu melakukan taat ketimbang daripada melakukan maksiat, atau daripada ketika kamu melakukan maksiat. Artinya ketika kita melakukan taat itu lebih kita butuhkan adalah mengharap hilimnya Allah. Nah, di sini orang yang taat kenapa jadi dikatakan lebih besar berharap hilimnya Allah? Oleh sebab kita yang sudah taat ini sifatnya mudah sekali diombang-ambing oleh, pertama adalah bisikan syaitan melewati lintasan hati, dan juga pengaruh hawa nafsu yang meluluh lantahkan kesucian pada hati. Kalau maksiat jelas orang itu melakukan kesalahan yang terang, yang jelas. Kalau taat itu adalah perbuatan yang asalnya baik tapi bisa menjadi maksiat yang terselubung, maksiat yang tersembunyi oleh sebab hatinya masih dikuasai oleh hawa nafsu. Bahkan ada di dalam perkataan ulama tasawuf, tapi ini harus digarisbawahilah, jangan sampai salah paham. Ujar ulama tasawuf, ma'siyatum billah khairum min alfi ta'atin nafs. Maksiat yang ia itu ditolong oleh Allah untuk taubat. Akhirnya tuh, awalnya memang Allah takdirkan ia melakukan maksiat, tapi Allah tolong ia untuk taubat. Itu lebih baik daripada 1000 ketaatan yang didasari oleh hawa nafsu. Allah. Artinya apa? Ketaatan yang didasari hawa nafsu itu dosanya lebih besar daripada pelaku maksiat. Kalau pian tuh dihadapkan musuh yang terang dengan musuh yang sembunyi-sembunyi, ketika pian tahu musuh yang sembunyi-sembunyi ini nampak, mana lebih sakitnya? Jamaah, Bu, kalau ada tuh ya kah pelakor, wah ini kisahnya lo, bobon ibu-ibu nih pindah rancak nonton layangan putus. Bu, kalau ada tuh pelakor yang jelas inya itu hendak merabut laki pian, lawan yang sembunyi-sembunyi pura-pura menjadi kawan pian, baik benar lawan pian, sekalinya tujuannya hendak mengambil laki pian. Nah, mana lebih sakitnya, Bu? Yang terang-terangan kah, yang sembunyi-sembunyi kah? Oh, Bu, guringan nah, lampu mati tuh. Bu, mana sakitnya? Sakit yang sembunyi-sembunyi, Ustaz. Oleh sebab apa? Oleh sebab tadinya ulun kira orang ini baik, tadinya ulun kira orang ini bagus, ternyata nih apa namanya, nyipak di buntut, apa namanya bahasa orang Banjar? Ya munafik lah. Ujung-ujungnya menyipak ya kah? Ujung-ujungnya menghambat
Ini sakitnya minta ampun Ustaz. Ya Allah, ulun sayang benar sudah lawan mahaji itu ulun anggap dang sanak, ulun anggap kawan. Sekalinya laki ulun disayanginya juga. Ya, sakit Ustaz. Nah, kalau ada yang pelakor jelas nyata-nyata hendak mengambil laki pian, ya kan? Sudah nampak kesalahannya, sudah nampak keinginan buruknya. Tapi kalau orang yang pura-pura nih, ya kan, yang kura-kura dalam perahu, pura-pura kada tahu nih, ya kan, ada udang di balik batu, ya kan, akhirnya terkuaklah kenyataan buruknya, maka lebih sakit. Nah, Allah masih memiliki yang namanya sifat hilim. Yang hilim itu Allah peruntukkan kepada setiap hambanya yang dipilihnya, dan kita sebagai hambanya wajib lebih membutuhkan hilimnya Allah ketika kita sudah taat. Kenapa? Rentan ketika kita itu lagi menyetir mobil yang paling mewah Lamborghini, sekali jajak langsung 120 masalah, hanya sedikit jajak langsung 120, itu lebih membahayakan. Kayaknya nyamanan orang yang taat itu kan nyaman sudah, alhamdulillah nikmat sudah, cuman hati-hati rentan bisa kecelakaan, iya kah? Mobil buruk tuh lawan mobil hanyar, ya kah? Apabila tabrakan, kalau dihitung-hitung secara akal sehat, ya kah, jelas sudah mobil yang sekelas Lamborghini kecepatannya melebihi daripada mobil bemo. Yang mobil Lamborghini bisa sampai 200-300 km per jam. Muntabrakan langsung innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kalau satu ini masih ada harapan selamat, ya kah? Nah, begitulah Bu, begitulah Pak, ketika taat hati-hati. Ada penyakit yang merusak ketaatan kita, yaitu sifat madmumah pada hati. Tak kita taat timbul riya, tak kita taat timbul ujub, tak kita taat timbul sifat sombong. Itu yang dijaga, rentan, hati-hati. Bahkan tuh di dalam riwayat disebutkan bahwasanya Allah mewahyukan, kalau kada salah, kepada salah satu para nabi, lupa nabinya siapa. Di situ Allah mengatakan, kul li'ibadis siddiqin, katakan wahai nabiku kepada hamba-hambaku yang sedang melakukan kesungguhan dalam ibadah, la taghtaru, jangan sampai tertipu pada ibadahnya, jangan sampai dia tertipu dengan ibadahnya. Kenapa? Fa inni in aqamtu lahum adli wa qisti u'adzibuhum ghaira zalimin lahum. Ujar Allah, jika aku tuh mendirikan keadilanku, habis itu keselarasanku, maka aku azab bagi mereka yang taat tapi di balik ketaatannya ada kemunafikan. Kayak itu bahasanya. Ghairu zalimin lahum, tidak sedikit pun aku menzalim bagi mereka, hanya karena keadilanku. Kalau aku mau, ujar Allah, aku akan azab orang taat yang di dalam hatinya masih ada riya, yang di dalam hatinya masih ada selain aku, tapi aku tunda. Ya tadi hilim tadi, yang kita tuntut adalah hilim Allah. Lalu qul li ibadil khata'in, dan katakanlah bagi hambaku yang melakukan kesalahan, kata Allah, la tayasu min rahmati, jangan dia berputus asa dengan rahmatku. Kenapa? Karena in takburu, jikalau kamu atau mereka itu melakukan besarnya dosa, aku sanggup saja aghfiruhu, untuk mengampuni dosanya. Artinya orang yang taat jangan sampai terlena dengan ketaatannya sehingga kadang mengharap lagi di dalam ketaatan itu ada pertolongan Allah, di dalam ketaatan itu bukan kuasa kita. Itu yang kita tanamkan ketika kita taat. Tapi sebaliknya ada saja orang yang taat yang merasa dia yang paling hebat, yang merasa dia yang paling taat. Ini paling buruk manusia kalau dibandingkan dengan pelaku maksiat, karena sifatnya adalah
musuh dalam selimut. Berbuat baik tapi di balik kebaikannya ada kejelekan. Lebih baik nampak jelek daripada pura-pura baik tapi ujung-ujungnya menghambat. Nah itu. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, jadi garis bawahi, jangan sampai salah paham. Taat yang sudah diberikan oleh Allah kepada pian, alhamdulillah itu disyukuri, tinggal dijaga baik-baik. Hati yang dijaga. Berat memang. Kenapa? Karena level pian, kelas pian naik, ujiannya makin berat. Kalau pian bisa menjaga hati pian ketika taat, maka itulah yang disebut dengan al-muti'in. Itu orang-orang yang taat, yang selamat menuju jalan Allah. Nah Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah, intinya bahwa setiap ketaatan yang sudah pian lakukan, barengi, ingatakan atau sertakan bahwa di dalam ketaatan itu ada pertolongan Allah. Lalu akhirnya pian hibakakan memandang daripada sifat keagungan Allah ketika melakukan ketaatan, hingga tenggelamlah sifat rasa besar di dalam hati kepada kita. Kalau pian munculkan keagungan Allah pada hati, kalau pian munculkan kebesaran Allah pada hati, maka nafsu tidak akan berkutik. Kalau ujar pian Allah yang maha besar, berarti diri seorang kecil. Allah yang maha kuat, berarti diri seorang lemah. Allah yang maha kaya, berarti diri seorang miskin. Allah yang maha alim, berarti diri seorang adalah bungul. Seperti itulah selalu ditimbulkan di dalam hati ketika melakukan ketaatan. Kalau pelaku maksiat, jelas ia melakukan maksiat, tapi dengan maksiat bisa jadi fakana sababan fil usul. Dengan satu maksiat bisa menyebabkan dia sampai kepada Allah oleh sebab dia merasa hina dina di hadapan Allah. Dan rentan orang taat itu merasa suci di hadapan Allah, oleh ketaatannya sendiri. Lalu hati-hati dengan hati, hati-hati dengan hawa nafsu yang telah menggelapkan hati. Nah Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah, lalu kayak apa Ustaz caranya supaya kami itu bisa menenggelamkan rasa-rasa yang kada baik pada hati ketika melakukan taat? Ujar Imam Ibnu Athaillah, rancaki mengharap hilimnya Allah. Mengharap hilimnya Allah artinya mengharap ampunan Allah atas ketaatan yang masih cacat, atas ketaatan yang masih rusak, atas ketaatan yang masih belum sempurna. Dengan apa? Dengan diistighfari. Ulama kita mengajarkan, yang mengambil sanad daripada Nabi, habis sembahyang saja kita disuruh istighfar 3 kali. Baru salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, disunnahkan astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Kenapa? Mengistighfari ibadah yang baru kita lakukan ada cacatnya, ada rusaknya, ada lalainya, ada hati kita yang tidak fokus dan tidak khusyuk dalam menjalankannya. Itu diistighfari. Rasakan bahwasanya ibadah yang kita lakukan tadi belum sempurna, ya kan? Lalu minta sempurnakan kepada Allah melewati hilimnya. Kalau sudah Allah kasih hilimnya kepada ibadah kita yang cacat ini, insya Allah Allah giring ibadah kita kepada yang sempurna, insya Allah atas pertolongan Allah. Nah Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah, jadi yang sudah taat jangan sombong, yang belum bisa taat jangan putus asa. Artinya yang masih maksiat jangan putus asa, yang sudah taat jangan
terlena dengan ketaatannya. Hati-hati, iblis tetap bermain, syaitan tetap bermain untuk menggelincirkan ibadah kita. Lalu pahami hakikat ibadah adalah untuk menghamba, bukan untuk menjadikan diri sebagai Tuhan. Ada orang yang beribadah supaya dianggap seperti orang yang suci seperti Tuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Allah. Bahkan semakin pian itu sudah paham hakikat daripada diri yang lemah, ketika ibadah saja pian masih merasa banyak yang kurang, pian pasti banyak istighfarnya, banyak minta ampunnya, banyak memohon hilimnya Allah. Tapi bagi orang yang merasa sudah sempurna ibadahnya, merasa ibadahnya sudah maksimal, bahkan dia sombong dengan ibadahnya, itu lebih jelek daripada 1000 pelaku maksiat. Maaf, lebih jelek daripada 1 orang pelaku maksiat. Kan dalam perkataan Syekh Abu Yazid Al-Bustami, 1 orang pelaku maksiat itu kedudukannya sama 1000 pelaku taat yang curang, yang khianat dengan ketaatannya, itu sama kedudukan dengan 1 pelaku maksiat dosanya. Itu kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Saking bahayanya ketika sudah orang itu mencapai ketaatan, oleh dia tidak mampu menjaga hatinya. Bukan ketaatannya yang salah, tapi dianya tidak bisa mensyukuri ketaatan itu dengan menjaga hatinya. Sudah taat tuh kada disyukuri, arti kada disyukuri yaitu kada dijaga hatinya. Terlena dengan ketaatan, terlena dengan kenikmatan yang namanya ketaatan. Apa kenikmatan dalam ketaatan? Di antaranya adalah kalau orang itu buruk hatinya, dia hanya ingin minta dipuji. Nikmat dipuji, nikmat disanjung, nikmat dihargai, nikmat dianggap tuan guru, nikmat dianggap seorang ustadz, ya kah? Itu kehendakinya dalam beribadah. Hati-hati, itu merusak dan menghancurkan pahala ibadah kita. Ya Allah, kecil benar, halus benar, yang tidak kita kira bahwa itu bisa merusak ibadah kita, padahal memang itu adalah merusak ibadah kita. Contoh, sering sekali dicontohkan di dalam pertemuan ini, seperti iblis itu disuruh sujud kepada Adam, itu untuk menundukkan dirinya, bahwasanya yang ia ketika sujud kepada Adam untuk menundukkan dirinya, jangan merasa lebih baik daripada Adam. Kalau dia mampu menundukkan dirinya lebih baik daripada, menundukkan dirinya lebih buruk daripada Adam, artinya Adam lebih baik daripadanya, maka dia sudah sukses. Tapi sayang, 1000 kali sayang, iblis tetap merasa lebih baik daripada Adam. Maka ujar Allah, ini iblis adalah makhluk yang terkutuk karena sombongnya. Itu hanya disuruh untuk mentaati perintah Allah ketika Allah menyuruh sujud kepada Adam. Kada ada Allah nyuruh sujud kepada Allah, nyuruh kepada Adam. Jadi dites dulu, iblis itu dites. Iblis, sujud lo lawan anak buahku nih. Bahasanya ini bahasa, bukan lo menyambat anak buah Tuhan, udahlah, ini sekedar umpama. Sujud lo anak buah, ibaratkan raja, sujud lo anak buah lo. Wah, bapak aku sujud lo anak buah pian, parai, iya kan? Nah, iblis yang merasa lebih baik, ya kan, daripada Adam. Akhirnya ujar Allah, udah ini sombongnya masih ada, dilaknat. Pian bahaya. Iblis saja tuh yang sudah taat asalnya, yang makhluk dicintai asalnya, yang namanya Azazil, salah satu pemimpin daripada malaikat asalnya, ketika dia sudah sombong, ya kan, merasa lebih baik daripada Adam, dipecat, dilaknat, dijadikan musuh yang nyata, bahkan tidak ada hukum jaiz pada akal. Arti jaiz pada akal itu dalam menurut tauhid harus bagi Allah, kan kayak itu. Kada ada istilah harus bagi Allah mutlak. Iblis ini kada ada ampunannya. Kalau kita masalah berbuat maksiat ada harapan, mudah-mudahan kita diampuni. Iblis itu sampai kiamat ada harapan dapat ampunan Allah. Itu sudah mutlak, harga mati SK Allah. Jadi jelas iblis kada ada harapan yang namanya takdirnya berubah. Ini sudah ditakdirkan secara tetap cikal bakal menjadi pemimpin neraka. Ya lah, jadi presidennya di neraka, kada kau berubah lagi dah tuh. Oleh sebab apa? Kesalahannya sombong. Nah itu aja Bapak Ibu, sombong. Ya Allah.
Kalau kita tuh ya kan diberikan oleh Allah kebaikan, di antara kebaikan adalah kita dapat melakukan kebaikan. Nah di situ duduk akan kita belum baik, kita belum baik. Lalu dengan Allah dudukkan di tempat kebaikan, Allah hendak membaikan, bukan kita yang baik, Allah yang hendak membaikakan. Pian duduk di majelis ilmu, Allah hendak memberi ilmu, kayak itu. Allah hendak memberi ilmu, lalu di magnetnya pian, ditolongnya pian, dilangkahkan kaki pian, diringankan hati pian, datang ke masjid ini, duduk sama-sama mengaji ilmu agama. Itu hakikatnya Allah hendak menjulungi ilmu. Siapa yang dapat ilmu tuh? Yang hatinya tunduk, bukan yang hatinya sombong. Sudah digiring oleh Allah nih sampai ke masjid, duduk di majelis ilmu. Nah, hendak dijulungi Allah ilmu sudah nih. Tapi ada rasa sombong, alah mungkin bisa Nah, ujar Allah ada dapat nih, dah singkir. Padahal sudah diandak di tempat baik, sudah berada di taman surga, sudah ilmu itu dijulung. Tapi karena ada rasa sombong, ada rasa takabur, ilmu tadi tidak diberikan oleh Allah. Nah, itulah seperti itu juga orang taat, sudah melaksanakan sembahyang. Yang jelas pahala sembahyang itu ada, tapi karena sombong sembahyangnya, karena riya sembahyangnya, karena ujub sembahyangnya, hangus pahalanya kalau diberi Tuhan. Sia-sia, wal'iyadzubillah. Kayak apa cara menundukkan rasa sombong nih Ustadz? Di antaranya adalah sering-sering melihati di dalam buai. Jangan hanya melihati di luar. Pian tuh, kita ambil contoh. Bapupur, tulak keluar, habis itu boleh ke rumah, cara mini muhapian, tadi bapupur pula, tulak keluar, jalan keluar, boleh cara mini pulang. Muhapian yang tadi berangkat mulai rumah barasi, bulik barasi masih lah, apa? Barasi lah, dah ada debu lah, ya kan, ada kotoran lah. Jangan pun pian keluar rumah, pian bubur pagi, sore sudah mulai kusam muha. Di rumah aja tuh. Ya. Itu zahir pian lihati ada sedikit perubahan. Tadinya pagi cerah, tadinya pagi pian segar, akhirnya sore mulai kusut, pian berusaha mandi lagi. Pian bersihkan lagi, pian sapu lagi pupur, pian sapu lagi bedak supaya kelihatan kinclong lagi nih. Ya kan? Itu zahirnya pian lihati. Coba sekali-kali pian lihati itu ke baju, ke dalam baju pian yang sifatnya privasi buat pian. Ada kunat di dalam awak pian, ada bekas bedahan operasi masalan. Cangangi itu, bungasnya di mana aku? Ada aja cacatnya di dalam. Yang bekas bungas nih, caramin bungasnya aku. Lihati di awak pian di dalam tuh, ada aja kunat, ada aja bekas luka, ada aja bekas cacat, ya kah bu? Jamin nih ada aja tuh, ya kah? Meninggal bekas tuh ada aja tuh, ya kah? Yang lagi halus tergugur, suah, ya kah? Yang bekas knalpot batis, suah, ya kah? Macam-macam tuh. Waktu bercaramin muha aja, senangnya minta ampun bungas. Caramini yang di dalam pian, ada aja yang cacat. Astagfirullah, ternyata gua ada sempurna masih ada yang cacat. Nah kayak itu juga kita waktu ibadah, jangan hanya mencaramini ibadahnya, caramini hati kita yang di dalam ketika melaksanakan ibadah. Jangan ketujuh meitihi zahirnya saja, rancaki itihi batin kita. Mun hendaklah kesampai itu rajin-rajin membarasihi hati, rajin-rajin membarasihi hati boy. Amunnya pian hanya membarasihi luar, hati kada pian pedulikan, itu sama pian bisi buah, ya kah? Kulitnya pian awetkan, dalamnya busuk, baunya ujung-ujungnya tetap keluar. Atau ada buah pian bungkus dengan plastik, ya kah? Plastiknya bagus, kemasannya bagus, tapi buahnya
kada pian awetkan buahnya, kada pian jaga buahnya, kada pian barasi, lambat laun tu buah busuk yang dibarasihi aja gin bisa busuk kalau tanpa diawetkan. Nah begitu juga yang namanya hati kita, Bu. Hati kita ini disebut dengan qalbun. Kenapa jadi qalbun? Ketujuh berubah. Qalbun itu kan berubah-ubah, berbolak-balik, makanya disebut dengan qalbun. Nah itu dijaga supaya konsisten hati kita, maka dibarasihi. Orang yang biasa barasih, kena sedikit rigat dia akan merasa gerah, merasa kada nyaman, merasa tidak tenang, lalu akhirnya kesensitifan daripada hatinya itu hidup peka terhadap dosa. Kalau sudah hatinya tuh peka terhadap dosa, sedikit aja ada takabur, cus muncul astagfirullah, sedikit aja muncul riya, astagfirullah. Kenapa? Hatinya sudah peka. Tapi kalau hatinya kada peka dengan riya, hatinya kada peka dengan sombong, hatinya kada peka dengan hasud, hatinya kada peka dengan ujub, hatinya kada peka dengan sum'ah, kada pernah merespon itu, maka dibiarkannya lah ujub sum'ah itu tumbuh bersemi di dalam hatinya, lalu mendarah daging, lalu susah dibuangi. Jadi munnya sudah ada rasa lebih baik daripada orang lain, cepati istighfari. Karena yang tahu itu hanya pian dengan Allah. Ya, pian ada merasa lebih baik daripada si A, astagfirullah. Pian merasa hendak ditampilkan, hendak dilihat ketika ibadah, waktunya sembahyang ibadah di rumah sokan Allahu Akbar. Tadinya kan ada orang Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Masuk orang belang Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, langsung balago. Nah, tadinya pas sorongan santai membacanya, pas ada orang belagu. Ya lah. Pas sorongan baca wirid, pas banyak orang baca wirid, pas sorongan gak ada terbaca wirid. Nah itu salah satu yang harus dihilangkan, dipaksakan supaya setarap. Setarap itu artinya saat padang orang banyak baca wirid, saat padang orang sedikit pun sendiri pun tetap baca wirid, walaupun bahasanya nih, pian baca wiridnya kada dalam keadaan duduk, paksakan dalam keadaan berabah dulu. Kayaknya paksakan dalam keadaan duduk, sebagaimana biasanya pian melakukan wirid di saat banyak orang. Begitulah tahapannya. Ada kawa langsung bim salah bim itu ada kawa, ya kan? Bertahap, pelan, pelan, pelan. Insya Allah nanti sampai aja pian pada puncaknya. Daripada orang yang pesimis duluan, orang yang kada pernah mau semangat untuk meningkatkan kualitas ibadahnya, yang kayak ini gin cukup pai. Ini orang kada bakalan naik pai. Lebih baik santai, pelan tapi optimis, insya Allah sampai kepada puncaknya, daripada orang yang langsung pesimis, kada mungkin aku bisa sampai, ini dasar bujur kada bakal sampai, kada bakal sampai kepada puncaknya. Dan ketika kita sampai kepada puncaknya, itulah nikmat yang sesungguhnya, dan itulah yang kita harapkan. Saat dimana kita menghembuskan nafas terakhir, segala dosa kita diampuni dan segala ibadah kita diterima oleh Allah, sebagaimana doa orang yang takziah. Mudah-mudahan ya amal baiknya diterima, amal jahatnya diampuni, kan begitu. Karena itulah harapan setiap orang yang ketika meninggal dunia, amal buruknya diampuni, amal baiknya diterima oleh Allah. Mudahan amal kita diterima oleh Allah, kesalahan kita diampuni oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Rabbi firli warhamni wa tub alayya, 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 Rabbi firli
وارحمني وتب علي ربي اغفر لي 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 وارحمني وتب علي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.